Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Harun Ar-Rasyid. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 01 NPM 2520038. Saya di sini akan menjelaskan terkait pahlawan nasional yang bernama Slamet Riyadi. Siapa yang tidak pernah mendengar nama besar Slamet Riyadi? Nama besarnya telah begitu membumi di tanah Indonesia. Namanya banyak diabadikan di berbagai tempat, seperti nama jalan, kapal, rumah sakit, hingga nama institut pendidikan, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Nama besarnya begitu harum lantaran berbagai tindakan heroik yang telah dia lakukannya selama perjuangan meraih kemerdekaan hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aksinya yang paling populer adalah aksinya dalam Perang Gerilya yang dilancarkan oleh pasukan Slamet Riyadi hingga mampu membuat kewalahan pasukan Belanda. Begitu banyaknya peran kiprah, nilai-nilai perjuangan, dan karakter positif dari Slamet Riyadi inilah yang membuat namanya begitu populer. Sosoknya pun telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Kapres nomor 066 TKTH 2007. Sejak 6 November 2007, sejak itu namanya menjadi semakin harum di berbagai penjuru Indonesia, terutama di kota Surakarta. Selanjutnya, masa kecil Slamet Riyadi. Nama lengkapnya adalah Ignatius Slamet Riyadi. Kehidupan Slamet Riyadi dimulai pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 1927. Kala itu ia dilahirkan di kota Surakarta atau yang lebih populer disebut sebagai kota Solo, tepatnya di Danukusuman, Solo, Jawa Tengah. Slamet Riyadi adalah putra dari Raden Ngabei Idris Prawirolebdo dan Seotati. Ayahnya merupakan seorang abdi dalam yang menjabat sebagai perwira anggota Legiun Kasunanan Surakarta. Ayahnya adalah sosok abdi dalam Karaton Surakarta Hadiningrat. Ketika terlahir, namanya bukan Slamet Riyadi, melainkan Soekamto. Lantas kenapa namanya bisa berubah? Kala itu Soekamto kecil masih belum genap berusia 1 tahun, dan ia tanpa sengaja terjatuh dari gendongan ibunya. Insiden itu rupanya berakibat pada tubuh Soekamto kecil yang menjadi ringkih. Ia lantas tumbuh menjadi bocah yang sakit-sakitan. Karenanya orang tua Soekamto berusaha untuk menyembuhkan putranya dengan berbagai cara. Konon, masyarakat Jawa pada masa tersebut percaya bahwa bocah yang sakit-sakitan dapat disembuhkan dengan cara menjual anak tersebut dan mengganti namanya. Ayah Soekamto menjual Soekamto kecil kepada Warneherjo yang tak lain adalah paman Soekamto. Nama Soekamto lalu diubah menjadi Slamet. Masa pendidikan Slamet Riyadi. Perjalanan panjang pendidikan Slamet Riyadi dimulai dari tingkat sekolah dasar. Kala itu ia mengikuti pendidikan di Hollands in Deske School yang merupakan pendidikan setingkat SD. Ia lalu berhasil lulus SD pada tahun 1940. Ia lantas melanjutkan pendidikan di tingkat SMP yang bernama Muir Youth Bridge atau MULO Modern. Namun saat masa sekolah di SMP, Indonesia tengah menghadapi penjajahan masa pendudukan Jepang. Saat itu adalah tahun 1942. Sekolah-sekolah Belanda banyak yang ditutup dan ditiadakan oleh Jepang, termasuk MULO. Tempatnya bersekolah karena Slamet Riyadi pindah sekolah dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Mangkunegaran yang di kemudian hari berganti nama menjadi SMPN 2 Solo. Ia lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi SMA. Ia lanjut studi di Sekolah Pelayaran Tinggi SPT Koto Sains di Cilacap, jurusan mesin dan dek. Sekolah itu memiliki pemerintah militer Jepang. Di sekolah itu pula ia menempuh pendidikan militer pertamanya. Masa perjuangan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lahir di Surakarta,
Solo 26 Juli 1927. Sejak muda ia sudah tertarik pada dunia militer dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah Indonesia merdeka. Ia dikenal sebagai prajurit yang berani, disiplin, dan cerdas dalam strategi perang. Perang melawan Belanda, yaitu perang yang pertama ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer 1 dan 2, Slamet Riyadi ikut terjun langsung di medan perang. Ia menjadi komandan batalion di Surakarta dan berhasil menggempur pasukan Belanda di wilayah Jawa Tengah. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika ia memimpin serangan terhadap markas Belanda di Surakarta yang menunjukkan keberaniannya meski dengan pasukan terbatas. Perang yang kedua, perjuangannya di Ambon. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia 1949, muncul pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Slamet Riyadi ditugaskan untuk memimpin operasi penumpasan RMS di Ambon pada tahun 1950. Ia memimpin pasukan TNI yang dikirim dari Jawa dan menunjukkan kemampuan taktik yang luar biasa. Namun pada 4 September 1950 saat bertempur di Ambon, Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran pada usia yang masih muda, 23 tahun. Atas jasanya tersebut, Slamet Riyadi mendapatkan penghargaan pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Letkol Anumerta Slamet Riyadi pada tahun 1973. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, kapal perang, universitas, serta berbagai fasilitas di seluruh Indonesia. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Untuk kesimpulan, masa perjuangan Slamet Riyadi menunjukkan semangat patriotisme, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih. Ia menjadi simbol prajurit muda yang rela berkorban demi keutuhan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan teladan yang dapat kita ambil, Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok berjiwa patriot dan rela berkorban demi bangsa, disiplin dan tegas dalam memimpin pasukan, cerdas dan berani mengambil keputusan dalam situasi sulit, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.